Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sedikit taujihat atau nasihat untuk kita semuanya, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama nasihat. Dan diantara hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah jika diminta nasihat maka berikan nasihat. Wa idzastansahaka fansahhu. Memang ya, yang memberi nasihat bukan berarti dia sudah sempurna, dia sudah baik, dia sudah alim. Belum tentu. Nabi SAW mengatakan warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang membawa ilmu mengajarkan kepada orang yang lebih paham. Warubba hamili fikhin laisa bifaqih. Dan bisa jadi dia mengajarkan ilmu namun dia pun tidak terlalu paham. Artinya kita saling tanasuh, kita saling mensupport, kita saling mendukung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, berikanlah teguran, berikan motivasi, berikan support. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan tersebut sangat bermanfaat bagi umat Islam. Nasihat ini untuk kita para penggiat dakwah. Bagi kita, Anda, saya, siapapun yang mendengar nasihat ini, para penggiat dakwah. Ini wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama adalah hendaklah kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah kita, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita murni karena Allah. Ya, lembaga yang kita pimpin, yang kita bekerja di dalamnya, kegiatan dakwah, kegiatan sosial yang kita berkecimpung di dalamnya, hendaklah semua lillahi ta'ala. Bukan karena ini lembaga kita, bukan karena ini partai kita, bukan karena ini golongan kita. Tidak ada, embel-embel itu tidak ada, semuanya lillahi ta'ala. Sehingga ya, apapun warna kita, apapun yayasan kita, apapun meskipun berbeda, tetap jika tujuannya sama lillahi ta'ala, ayo kita saling berta'awun ya, tanpa perlu sikut menyikut ya. Fastabiqul khairat, benar kata Allah, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba menuju kebaikan. Tapi namanya perlombaan itu harus sportif. Perlombaan itu ya kita harus berusaha fokus agar sampai kepada tujuan. Bukan kita ketika melihat orang lebih hebat kemudian kita hasad, kemudian kita dengki, kita mencari kesalahan, kemudian kita saling sikut. Ini bukan sifat seorang muslim. Bukan karena Allah. Tentunya ada perasaan tersaingi, takut karena ini dan itu perlu dihindarkan. Jika kita lihat teman kita lebih aktif, kita dukung, kita support. Bahkan kita seharusnya mengatakan apa yang bisa saya bantu. Kamu punya lembaga ini, apa yang bisa saya bantu? Kamu punya kegiatan dakwah ini, apa yang bisa saya bantu? Sehingga apa? Memang berta'awun 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam itsmi, dosa dan permusuhan. Itu nasihat pertama, hendaklah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua adalah saling kompak, saling koordinasi dan komunikasi. Itu penting. Ya memang namanya kita punya semangat, terkadang kita melupakan struktur. Bisa jadi mungkin di suatu lembaga kita sudah punya struktur, pengurus DKM masjid kah, atau lembaga dakwah atau apapun lah namanya. Yang jelas kita koordinasi, komunikasi itu harus jalan. Sehingga ya kita bekerja sesuai porsi kita masing-masing. Dan dengan itu pula kita tidak mengambil hak teman kita atau kita tidak melangkahi hak mereka. Memang kadang kita lebih semangat daripada ketua, daripada ini. Namun ya kita di satu lembaga yang kita punya pemimpin, kita harus taat pada pemimpin kita. Artinya ayo saling bersinergi, saling bahu-membahu. Sebagaimana nasihat yang pertama tadi. Nasihat yang ketiga adalah ingat, syaitan itu tidak pernah tidur. Syaitan tidak pernah lengah untuk menggoda manusia. Dengan kita sudah ngaji, kita sudah hijrah, kita sudah kenal sunnah, jangan beranggapan syaitan itu sudah putus asa. Tidak. Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan hampir putus asa kalau disembah. Walakin fitahrishi bainahum. Tapi syaitan punya rencana, yaitu menyebabkan kita yang sudah ngaji ini saling
sikut menyikut, saling tuduh menuduh, saling tidak tegur sapa, saling ini dan itu. Kenapa? Karena banyak faktor. Karena programnya tidak didukungkah, karena pendapat dia tidak diterimakah. Yang semuanya kita harus merendah. Kita berusaha menurunkan ego kita demi maslahat bersama. Ya. Karena kebersamaan itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa daripada kita berjalan sendiri. Karena kita dalam hidup dunia ini kita butuh teman, kita butuh sahabat yang menguatkan langkah kita. Semoga Allah membantu dakwah kita, niat kita, dan Allah jadikan kita ikhwan yang saling bertawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.